恥の多い生涯を送ってきました。自分には人間の生活というものが見当つかないのです。Yo, di urutan pertama ada Aoi Bungoku Series, salah satu anime yang sesuai dengan judul yang ada di video ini. Ya, oke. Jika gue bertanya pada kalian, mungkin gue akan bertanya, pernahkah kamu merasa tersesat dalam kehidupan? Bertanya-tanya tentang makna, eksistensi, moralitas, atau bahkan kehancuran diri. Jika iya, maka Aoi Bungoku Series adalah anime yang wajib banget kamu tonton. Anime ini bukan sekedar hiburan biasa, melainkan adaptasi dari 6 novel klasik sastra Jepang yang mengangkat tema psikologis, tragedi, dan sisi tergelap manusia. Kalian tahu Osamu Dazai? Ya, oke. Dengan visual yang indah namun suram, serta cerita yang menggugah pikiran, setiap episodenya akan membawa kita masuk ke dalam konflik batin yang begitu nyata. 私が殺したと言われている女です。 Di balik setiap karakter tersimpan pertanyaan mendalam. Apakah kita benar-benar mengenal diri sendiri? Apakah kita hidup sesuai harapan? Atau hanya berpura-pura untuk bertahan? Dibalut dengan atmosfer yang dramatis dan animasi memukau dari Takeshi Obata, salah satu mangaka terkenal asal Jepang yang dikenal karena gaya gambarnya yang detail, realistis, dan penuh estetika kelam. Takeshi Obata juga salah satu orang yang berkontribusi pada manga Death Note. うちの妹も家計を助けるために売られていきました。あの子はまだ16だったんです。学生さん、革命ですよ、革命。今こそ政府を倒す時だ。行くよ。 Aoi Bungaku Series menyajikan kisah yang penuh emosi, simbolisme, dan filosofi hidup yang akan terus menghantui setelah kamu menontonnya. Jadi, apakah kamu siap menyelami dunia yang indah sekaligus menyakitkan ini? 金集めなんてちょろいもんだなあ、行動隊長。お前もなかなかの役者じゃないか。まるで道家だ。お前にぴったりだよ。そうかな。しかし貧しい人たちのためにと言いつつ、もっと貧しい人たちから搾取しているそのお前さんが実はとんでもない金持ちだって知ったら、みんななんて思うかね。百太郎君はずっとバスケ部？もう気軽に話しかけてんじゃねえよ。君たちのチームワークの良さを見てると結構強かったんじゃない？まあな、今年はマジで全国狙ってっかんな。 Di urutan kedua, ada yang namanya Tomodachi Game. Salah satu anime yang favorit banget ini buat gue ya. Kalau misalkan gue memberikan pertanyaan kepada kalian, gue akan bertanya, seberapa jauh kamu percaya pada sahabatmu? Apakah persahabatan benar-benar lebih berharga daripada uang? Atau mungkin uang justru menentukan siapa teman sejati dan siapa yang hanya berpura-pura? Tomodachi Game bukan sekedar permainan biasa, ini adalah ujian mental. Pertempuran psikologis di mana kepercayaan bisa hancur dalam sekejap, dan kebohongan bisa menjadi senjata paling mematikan. Yuichi Katagiri dan 4 temannya tiba-tiba terjebak dalam permainan misterius yang mengungkap rahasia kelam di antara mereka. Di sini, bukan hanya uang dipertaruhkan, tapi juga hati, kepercayaan, dan bahkan harga diri. Di awal, semuanya tampak seperti permainan sederhana. Tapi semakin lama mereka bertahan, semakin jelas bahwa di dalam permainan ini, tidak ada yang benar-benar jujur. Siapa teman, siapa musuh. Siapa yang tersenyum di depan, tapi menusuk dari belakang. Dan yang lebih menakutkan lagi, seberapa jauh seseorang rela mengkhianati demi dirinya sendiri. Atau justru menjadi orang pertama yang berkhianat.
Dengan alur cerita yang penuh dengan kejutan, strategi manipulatif yang brilian, dan ketegangan psikologis yang menghantui, Tomodachi Game akan membuatmu bertanya-tanya. Jika kamu berada di posisi mereka, apakah kamu akan tetap setia? ケイちゃん、お母さんに携帯渡しなさい。なんで？カイト君のアドレス消すわ。立派な人間になりたいなら、付き合う人間も選びなさい。 Di urutan ketiga, ada yang namanya Ejin, demi human. Ketika kematian bukanlah akhir, tapi awal dari mimpi buruk. Bayangkan, kamu mengalami kecelakaan yang sangat tragis. Tubuhmu hancur, napasmu terhenti, tapi dalam sekejap, tubuhmu kembali utuh. Kamu hidup lagi? Ya, kedengarannya memang seperti keajaiban. Tidak, itu adalah kutukan. Kisah tadi adalah yang dialami oleh Kei Nagai. Hidupnya sebagai manusia biasa berakhir dalam sekejap ketika ia menyadari satu fakta mengerikan. Dia bukan manusia, melainkan Ajin, makhluk abadi yang diburu oleh pemerintah, dibedah layaknya kelinci percobaan, dan diperlakukan lebih buruk dari binatang. Dan di dunia ini, tidak ada belas kasihan untuk para Ajin. Mereka tidak dianggap sebagai manusia, tidak punya hak, dan hanya dilihat sebagai alat eksperimen. Kei, yang awalnya seorang siswa biasa, kini harus melarikan diri dari kejaran manusia serakah yang ingin mengulitinya hidup-hidup. Tapi apa yang lebih menakutkan dari manusia? Jawabannya adalah Ajin lain seperti Sato. Sato bukanlah sekedar Ajin. Dia adalah monster dalam tubuh manusia, seorang psikopat dengan senyum santai, yang menganggap pembunuhan dan penyiksaan sebagai permainan. Dengan kecerdikan dan kekejamannya, dia membantai siapapun yang menghalangi jalannya, menjadikan dunia sebagai panggung kekacauan. Jika kamu berpikir ini hanya sekedar anime aksi biasa, kamu salah besar. Ajin bukan hanya tentang pertempuran fisik, tapi juga perang psikologis. Ketakutan, pengkhianatan, dan kehancuran moral menjadi makanan sehari-hari di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, jika kamu menjadi Ajin, apa yang akan kamu lakukan? Melarikan diri dan hidup dalam ketakutan, atau membalas dendam, dan menjadikan dunia ini neraka bagi mereka yang menginjak-injak dirimu? Tokoro de, 確認ですけど、七尾さんは自分に向けられる能力を無効にできるんですよね。そうだね。ナナちゃんみたいに精神的なのは無理みたいだけど。本当にそれだけですか？実家では何の役にも立たなかったからな。能力の詳細というのは本人にもわからないことが多いみたいですからね。中島さんの場合は特に他の能力者がいて初めて理解も進みそうですね。 Di urutan keempat, ada Munao Na. Ketika musuh terbesarmu bukanlah monster, melainkan manusia itu sendiri. Di sebuah pulau terpencil, para remaja dengan kekuatan super dilatih untuk melawan musuh umat manusia. Untuk mencegah monster yang mengancam dunia. Tapi, tunggu. Apakah musuh sebenarnya benar-benar monster? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di antara mereka? 聞こえなくなりました。びっくりです。もう無理やり聞こえてくるおしゃべりにおしゃべりで返さなくていいんです。 Nana Hiragi, gadis ceria yang tampak polos dan ramah, bergabung dengan para siswa berbakat ini. Tidak memiliki kekuatan super, tidak masalah. Dengan kecerdasan dan strategi, dia berusaha bertahan di antara mereka. Tapi di balik senyum manisnya, tersembunyi rahasia yang akan mengubah segalanya.
Dalam dunia penuh kepalsuan ini, siapa yang bisa dipercaya? Siapa predator dan siapa mangsa? Munao na bukan sekedar anime tentang kekuatan super. Ini adalah permainan psikologis, penuh manipulasi, kebohongan, dan kematian. だろ初日に君がいじめられているとレッテルを貼りに行ったのは君が小説を読んでいるふりだけでページをめくっていなかったからだ。クラスの中で人目を気にしているということだ。何を言ってるんだ。優しいと持ち上げたのは首元にある猫の引っかき傷から。身の丈に合わない高級時計、誰かからの贈り物だ。ピカピカに磨いてあるが食堂に忘れたりもする。大事にしているのかいないのか。贈り主との確執が推測され、それが父親だと分かったから、さも心を読んだかのように君を焚きつけた。何それ。心を読めるって嘘。 Ketika kepercayaan dihancurkan dan batas antara pahlawan dan penjahat kabur, hanya ada satu pertanyaan. Bisakah kamu melihat siapa yang sebenarnya berbahaya sebelum semuanya terlambat? 人類の敵だからだ。特に君は将来的に敵の統率者になり得る可能性がある。 Di urutan terakhir atau yang kelima, ada anime bernama Platinum End. Harapan, keputusasaan, dan perjuangan menuju keilahian. Wow, ini adalah salah satu anime yang pernah membuat otak gua sedikit gelap, ya. Sedikit membuat otak gua tuh tersesat gitu. Oke, pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu kejam? Bahwa hidup hanyalah penderitaan yang tiada akhir. Dan satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Mirai Kakehashi, seorang remaja yang kehilangan segalanya, memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun, saat tubuhnya melayang di udara, yang sudah sangat siap dengan kehampaan, sebuah keajaiban terjadi. Atau mungkin, ini adalah awal dari mimpi buruk. 原発や核兵器をこの世からなくすとかどう？いいね、そういうやつ。あと、世の中からブスに消えてもらう。 Mirai diselamatkan oleh Nase, seorang malaikat yang memberinya kekuatan untuk terbang, panah merah yang bisa membuat siapapun jatuh cinta, dan panah putih yang dapat membunuh seketika. Namun, semua ini bukan hadiah. Ini adalah kutukan. Karena Mirai bukan satu-satunya yang dipilih. Ada 12 kandidat lain, masing-masing diberi kekuatan yang sama, dan hanya satu yang akan bertahan. Pertarungan ini bukan sekedar permainan. Ini adalah pertempuran hidup dan mati untuk menentukan siapa yang pantas menjadi Tuhan berikutnya. あれ？もう誰もいないじゃん。 Tapi ini bukan sekedar adu kekuatan. Ini adalah perang psikologis, permainan strategi dan tarian berdarah antara harapan dan keputusasaan. Ada yang membunuh demi kekuasaan, ada yang bersembunyi di balik kepolosan. 金敵は楽勝、縁敵は2つつなげれば60メートルも余裕、3つなら90メートル以上。 Dan ada yang menjadikan nyawa manusia sebagai pion dalam catur berdarah mereka. Di antara mereka semua, berdirilah seorang pria dalam balutan kostum putih, Metro Poliman. Metro Poliman bukanlah manusia. Dia adalah iblis yang mengenakan topeng keadilan. Tanpa ragu, dia membantai pesaingnya, memanipulasi publik, dan mengubah pertarungan ini menjadi panggung penyiksaan. Di hadapannya, Mirai bukan siapa-siapa, hanya seekor domba yang menunggu untuk dikorbankan. Tapi, sampai kapan? Sampai kapan seseorang bisa bertahan di tengah neraka tanpa menjadi iblis itu sendiri? Ketika moralitas menjadi beban, ketika kepercayaan menjadi kelemahan, dan ketika
hanya ada satu pilihan, membunuh atau dibunuh. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap berpegang pada kemanusiaan atau menyerah pada kegelapan yang membisikkan bahwa hanya yang terkuatlah yang layak bertahan? もて出した人物とか普段と様子の変わった人物の情報にアンテナを張るんだ。神候補の可能性が極めて高い。 Platinum End bukanlah sekedar anime pertarungan. Ini adalah kisah tentang kehancuran moral, tentang batas manusia saat dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Jadi, jika di dunia ini memang tidak adil, apakah kau masih ingin menyelamatkannya? Atau mungkin sudah saatnya menggantikan Tuhan itu sendiri? Oke, mungkin segini aja video atau cuplikan video yang bisa gue sajikan kepada kalian. Buat kalian yang suka dengan videonya, kalian bisa langsung like aja videonya. Dan juga buat kalian yang pengen terus mantau channel ini, kalian klik subscribe dan juga jangan lupa nyalain loncengnya. Buat kalian yang ingin request, kalian bisa kolom komentar ya itu. Kolom komentar ada di bawah. Dan gue minta maaf kalau misalkan ada suara bising dari apapun itu, karena gue bukan berada di ruangan yang kedap suara. Bantu dukung gue dengan cara share video ini ke semua keluarga kalian, keluarga besar kalian, ke kerajaan atau ke istana negara. Oke, mungkin segitu aja videonya. Sampai jumpa. Terima kasih.